You must heed my words. Halo guys, kali ini kita akan menceritakan sebuah film yang berjudul Coming to America. Coming to America 2 2021 adalah film yang bergenre komedi. So what you doing back here, Hotel Rwanda? Sebagai sequel dari film Coming to America 1988 yang dibintangi oleh orang yang sama yaitu Eddie Murphy. Coming to America 2 menceritakan seorang princess kerajaan Zamunda yang kebingungan mencari penerus kerajaan sekaligus mendapat ancaman Nextdoria yaitu negara militeristik tetangga Zamunda yang selalu ingin menguasai Zamunda. Kemudian mendapatkan wangsit atau petuah dari dukun ngeduk Berenyungkun bahwasannya dia mempunyai anak laki-laki yang hidup di luar sana. We are going back to America. Diawali di kediaman kerajaan Zamunda di mana Princess Akim dan istrinya Lisa McDowell beserta rakyat Zamunda tengah merayakan hari jadi pernikahannya. Today we celebrate 30 years of Zamundan prosperity. 30 years of service to our great nation. 30 tahun pernikahannya dengan Lisa, Princess Akim mempunyai 3 orang anak gadis, dimulai dari yang terkecil yaitu Tinashi, Oma, dan Mika. Mother and father, and happy anniversary. Selesai perayaan, Prince Akim dipanggil Semi, ajudannya untuk menghadap ayahnya yang sekarat yaitu Raja Javed Jofer. Your father has sent for you. He has an urgent matter to discuss with you. Tiba-tiba saja kedatangan tamu yaitu prajurit dari Nextdoria beserta jenderalnya yaitu Jenderal Izzy. Presenting the supreme leader, the most well-endowed man in Africa. Kedatangan mereka untuk berbelasungkawa atas ayahnya Prince Akim yang masih bernapas dan sekaligus tawaran untuk lamaran pernikahan dengan ancaman jika tidak terjadi pernikahan akan ada darah peperangan. As you know, my father still breathes. Barely, but for how long? Saat tengah menghadap, sebelum tewas ayahnya mengatakan Zamunda harus turun tahta kepada anak laki-laki, disusul dengan celotehan, "Kenapa bukan kau saja yang mati, Semi?" His life is far too worthless. His death would make me smile. Baba. Sedih karena kekurangannya, Prince Akim diberitahu dukun ayahnya. Dalam penglihatan si dukun, Prince Akim ternyata mempunyai anak laki-laki di luar pernikahan. In a vision. You got a son. Hakim yang tidak percaya pernah tebar benih kerajaan diberitahu oleh Semi bahwa saat di Queen, sebuah tempat di Amerika, Hakim pernah mencari wanita impian sempurna di sana. Perfect. Namun ternyata si Semi malah mencocok tanamkan Prince Hakim dengan wanita bayaran, dan sebelum indahoy uhui-uhui, ternyata Prince Hakim dicekokin dan dibuat tidak sadar. Melalui pelukis kerajaan dan penglihatan si dukun, sketsa wajah anaknya digambarkan untuk mempermudah pencarian. This is your. Singkat cerita, King Javed Jofer tewas. Prince Akim pun naik tahta dan berencana balik lagi ke Amerika untuk mencari anaknya. Prepare the royal jet. We are going back to America. Scan berpindah di mana Level Johnson yaitu anak si Akim tengah melamar pekerjaan dengan diantar Rim yaitu pamannya. Al Johnson. Don't use white voice. Present. Bukan interview yang baik karena yang diinterview dan yang menginterview justru malah cekcok dan saling ledek. Kiss my ass, Calvin. You've been judging me since I walked in here. Di sisi lain, si Akim dan si Semi sampai di Queens, Amerika. Pencarian awal yaitu di tempat barbershop yang dulu pernah mereka kunjungi. Oh, it's okay. I got it in when I was young. Tak butuh waktu lama dengan bantuan sketsa si dukun, tempat dan ciri keberadaan anaknya dapat diketahui, I seen him. yaitu seorang calo tiket di kawasan tersebut. Malam tiba, si Akim dan si Lapel pun bertemu pertama kalinya. My firstborn child. My only son. Di kediaman si Lapel, si Akim menjelaskan kedatangannya untuk menjemput anaknya untuk menjadi prince di Zamunda. I've come back for my son. And have him take his rightful place on the throne. Seketika keluarganya pun menolak. Look,
I don't know who you think you are. Dan tak butuh waktu lama, melihat bongkahan dolar dan emas dengan berlabel Zamunda, si Lepel dan ibunya si Mary lantas diboyong ke Zamunda. Mom, pack your bags, man. We out. Hey, Dad. Okay, so do I get my own hood? Sesampainya di kediaman, Akem kemudian mengenalkan Lepel kepada putri-putrinya dengan kata, "Ini kakak haram kalian." Tanashi, this is your bastard brother, Princess Uma. This is your bastard brother, Princess Mika. Mika, this is your Bastard brother. They know. Di sisi lain, berita si Akem datang dengan anak laki-lakinya telah sampai di telinga Jenderal Izzy. King Akim has returned from America with a son. Kedatangan si Lepel dan rencananya akan diangkat menjadi pewaris dengan tingkah konyolnya membuat Meka si anak sulung iri. I've lost my appetite. Karena selama ini, ternyata si Meka terus berlatih dan berharap untuk menjadi pewaris Zamunda, namun terhalang oleh tradisi. Esok paginya, terkejut karena setelah jadi prince, ternyata ditawari dimandikan 3 pelayan wanita. Would you like us to bathe you? Bathe me. Lantas kemudian coba menanyakan kepada ibunya, dan ternyata ibunya pun melakukan hal yang sama. The royal privates are clean, ma'am. Just one more time. Selesai dimandikan, si Lepel dihampiri si Mirembe, yaitu seorang pemangkas perbuluan pribadi khusus untuk si Lepel. The royal bathers have cleansed you thoroughly, judging by the smile on your face. Selesai dipangkas, saat acara kumpul keluarga, tiba-tiba datang Jenderal Izzy berniat untuk mengawinkan anaknya Bopoto dengan si Lepel. Ditambah ucapan selamat karena telah menemukan anak laki-lakinya. I have come to give you congratulations for locating one of your lost spurs. Seperti tradisinya, setiap calon raja baru harus lulus testing kerajaan, mulai dari gaya berjalan dan menghafal buyut-buyutnya satu persatu, Jakuf Judge Koof. sampai testing yang paling ekstrim, yaitu mencukur bulu singa dengan gunting kecil. and these. Thank you. Kesal karena tuntunan kerajaan yang ekstrim, Lepel lantas curhat kepada si Mirembe. Be not the prince of Zamunda. Be the prince from Queens. Dapat sedikit pencerahan, si Lepel lantas memboyong Rim pamannya untuk membantu mencoba menjadi Prince Zamunda, tapi dengan gaya Queens. Dan sedikit percekcokan antara Rim dan Semi yang didasari belum pernah bertemu sebelumnya. No, because he don't know me. You do not know me. No, you don't know me. You do not know me. You don't know me. Sementara itu, si Lepel mencoba belajar tes kerajaan. Di sisi lain, Rem dan Semi melanjutkan percekcokannya sampai di lip acara TV. Western weasel. Yo, but why don't you go? Make me. You know something? Then I will. You cholesterol dumpster fire. You Hingga sampai pada satu tes kerajaan yang terakhir, yaitu mencukur bulu kumis singa, tiba-tiba Lepel dan Meka mulai akrab. The tests are also a challenge of the mind. Meka kemudian coba membantu tes tersulit yang terakhir. Meski ada sedikit problem pada saat dilakukan, tes yang terakhir pun berhasil. Tidak sampai di situ, pada saat acara pelantikan ternyata ada satu tes lagi yang terakhir, yaitu tes potong burung. What's Umajuntu? Si dukun lantas memberitahu di mana bekas-bekas sunatan burung-burung raja dari nenek buyut-buyutnya, sampai yang terakhir yang burungnya paling besar, yaitu King Akim. and King Akim. Tapi ternyata tes itu hanya prank, dan melainkan hanya tes keberanian saja. Sekian berpindah di mana Lepel dan Mirembe tengah berbincang. Melalui perbincangan mereka, ternyata diam-diam keduanya mulai ada hasrat dan kecocokan. Tomato, tomato. Potato papaya. Hari acara pertunangan pun tiba. Lepel yang awalnya tertarik dengan Bopoto hilang hasrat karena Bopoto perbincangan mereka seperti tidak ada koneksi. What do you like? Whatever you like.
Whatever is your favorite movie, whatever business you like to start. Dan secara tak sengaja Lapel mendengar percakapan antara Akim dan Izzy yang membuatnya percaya bahwa Akim mengeksploitasinya atau memanfaatkannya. Snatching up this bastard boy from America and throwing him into our like a chess pawn. Iya, Mirembe, Mary, dan Rim lantas kemudian berencana kembali ke Queens. Sementara itu di kerajaan, Akim yang kehilangan anaknya di hari pernikahannya esok, dan Lisa kesal karena Mary yang sudah akrab tiba-tiba menghilang. Tiba-tiba terjadilah percecokan di antara keduanya, dan Akim pun diusir dari kamarnya. I suggest you find another one. Singkat cerita, Akim pergi lagi ke Amerika menyusul Lapel yang ternyata akan melangsungkan pernikahan. I like my women black. I want a woman so black when you make love you need a flashlight. I'm looking for the good stuff, man. Di sisi lain, Jenderal Izzy datang menagih janji pernikahan putrinya, dihadang putri-putri Akim dan Semi, dan terjadilah pertarungan. Sementara itu, King Akim yang masih jalan-jalan mencari tempat keberadaan pernikahan Lavelle. Di sisi lain, Jenderal Izzy takluk di tangan Mika. Setelah sampai di tujuan, King Akim kemudian coba menghentikan pernikahan Lavelle. Did you run here all the way from Africa? Sedikit pertikaian karena Lavelle tak menyukai cara Akim yang seperti memanfaatkannya. Akim yang sadar kemudian merestui dan memboyong semua kerabat Queens ke Zamunda dan kemudian menikahkannya di sana. I am King Akim Jofer. I am bestowed with great power. I shall bring Queens to... Acara pernikahan Lavelle dan Mirembe pun tiba. Sementara itu, si Akim yang sadar kerajaannya aman di tangan Mika saat ketika ditinggalkan, berubah tradisinya menjadikan Mika sebagai penerus atau Ratu Zamunda berikutnya. Sementara Lavelle sebagai duta besar Amerika yang ada di Afrika atau di Zamunda. Diakhiri, Jenderal Izzy datang lagi, tapi untuk mengikut merayakan pesta pernikahan dan kembali menjalin kerjasama Nextdoria Zamunda dan berpesta menari bersama. Dan film pun selesai. Sekali lagi, ini adalah sequel Come to America 1988, makanya ada beberapa atau lebih scan seperti Akim dan Semi muda saat di klub. Itu asli dari Come to America 1988. Dan oke, mungkin segitu aja. Kalau ada tambahan silahkan tulis di kolom komen atau injak tombol sub dan like jika kalian suka, karena itu bukan pajangan dan juga bukan bujangan. Gue Erlan dari Movioja and see you on the next video.